Hey guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai sifat periodik unsur jari-jari atom. Bila kalian masih belum paham mengenai sifat jari-jari atom, kalian bisa melihat penjelasan videonya di video materi sifat periodik unsur mengenai jari-jari atom, atau klik link yang ada di atas ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Unsur yang jari-jari atomnya terbesar adalah... Oke guys, untuk mengetahui siapa yang jari-jari atomnya terbesar, kita bisa menggunakan sifat periodik pada golongan dan periode. Cara mudahnya, kita buat seperti ini. Jadi kita buat susunan dalam golongan dan periode. Ini periode dari kiri ke kanan, lalu golongan dari atas ke bawah. Kemudian, kita tentukan periode dan golongan dari masing-masing unsur. Untuk 11Na, berarti kan konfigurasinya 2, 8, 1. Artinya terletak pada periode 3, golongan 1. Kita buat kira-kira natrium itu ada di sini. Lalu, Al, dari nomor atomnya kita dapat konfigurasinya 2, 8, 3. Berarti di golongan 3 periode 3 juga. Jadi di sebelah kanannya Na ya. Kira-kira di sini. Kemudian Si 2, 8, 4. Berarti di periode 3 golongan 4. Jadi di samping kanannya Al. Kira-kira di sini. Kemudian Cl 2, 8, 7. Ada di periode 3 golongan 7. Kira-kira di sini ya. Kemudian Mg 282. Berarti di periode 3 golongan 2 di antara Na dan Al. Jadi di sini. Jadi bisa kita lihat guys, semua unsurnya terletak dalam satu periode yang sama. Di mana dari kiri ke kanan dalam satu periode yang sama, jari-jari atom semakin kecil. Maka, jari-jari yang terbesar dari antara kelima unsur ini adalah Na. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya, kita lanjut ke nomor 2. Urutan jari-jari atom 8O, 11Na, 17Cl, dan 19K adalah... Oke, caranya sama seperti tadi guys. Kita kelompokkan dulu dalam satu golongan dan dalam satu periode. Konfigurasi atom O 2, 6, lalu Na 2, 8, 1, Cl 2, 8, 7. Dan K 2, 8, 8, 1. Oke, berikutnya kita posisikan masing-masing unsur berdasarkan periode dan golongannya. Oksigen ada di periode 2 golongan 6. Kira-kira oksigen ada di sini. Kemudian Na periode 3 golongan 1. Kita buat berarti posisinya di sini. Lalu Cl ada di periode 3 golongan 7. Jadi satu periode dengan Na, di sebelah kanannya berarti di sini. Lalu K periode 4 golongan 1, tepat di bawah Na. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Nah, kita kelompokkan dulu yang dalam satu golongan itu ada Na dan K, berarti yang paling besar adalah K. Lalu yang satu periode Na dengan Cl, yang paling besar adalah Na. Jadi, jari-jari atom yang paling besar dari antara keempat unsur tersebut adalah yang periodenya paling besar ya, yaitu unsur K. Jadi, kita bisa eliminasi selain K ya, yaitu C, ini pasti salah, D salah, dan E salah. Kemudian
antara Cl dengan Na, berarti tadi Na ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Jadi urutannya K lebih besar dibandingkan dengan Na, lebih besar dibandingkan dengan Cl, dan lebih besar dibandingkan dengan O. O paling kecil karena jumlah kulitnya lebih sedikit. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Sesuai dengan kecenderungan umum dari spesies berikut yang mempunyai jari-jari ion lebih kecil dibanding jari-jari atomnya adalah... Oke guys, mari kita ingat kembali, jari-jari ion itu ada dua, yaitu jari-jari ion positif dan jari-jari ion negatif. Ion positif terbentuk karena atom melepaskan elektron terluarnya. Maka yang menarik, yaitu proton, itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang ditarik, yaitu elektron. Gaya tarik inti terhadap elektron menjadi lebih kuat, sehingga jari-jari ion positif akan lebih kecil dibandingkan jari-jari atom netralnya. Sementara ion negatif terbentuk karena atom menangkap elektron. Jumlah yang ditarik berarti sekarang lebih banyak dibandingkan jumlah yang menarik. Gaya tarik inti, yaitu proton, menjadi lebih lemah guys. Sehingga jari-jari ion negatif akan lebih besar dibandingkan jari-jari atom netralnya. Nah, kemudian ingat, yang biasanya membentuk ion positif adalah unsur logam. Karena logam cenderung melepaskan elektron. Sementara yang biasanya membentuk ion negatif adalah unsur non-logam. Karena unsur non-logam biasanya menangkap elektron. Jadi, karena pertanyaan di soal yang mempunyai jari-jari ion lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya, artinya jari-jari dari ion positif, yaitu unsur logam. Nah, dari antara kelima pilihan ini, kita pilih yang merupakan unsur logam. Taunya dari mana? Lihat saja dari elektron valensi guys. Logam memiliki elektron valensi antara 1 atau mulai dari 1 sampai dengan 3. Sementara non-logam cenderung memiliki elektron valensi mulai dari 4, 5, 6, 7, hingga 8. Jadi dari nomor atomnya kita lihat elektron valensinya guys. Untuk N, ini berarti 2, 5, punya 5 elektron valensi. Kemudian Al, konfigurasinya 2, 8, 3. Nah, kita bisa lihat elektron valensinya 3 guys. Jadi ini merupakan unsur logam. Maka jawaban dari soal nomor 3 kita sudah dapat, yaitu B. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Jika jari-jari atom Li, Na, K, Be, dan B secara acak adalah 2,01, 1,57, 1,23, 0,8, 0,89 dalam satuan angstrom, jari-jari atom Li adalah... Oke guys, sama seperti nomor 1 dan 2, kita kelompokkan kembali unsur-unsur tersebut dalam golongan dan periodenya. Biasanya dalam soal seperti ini kita sudah diberitahu berapa nomor atomnya, atau kita bisa melihat tabel periodik untuk mengetahui susunan atau posisi dalam tabel periodik. Unsur Li itu terletak pada golongan 1 pada periode 2. Jadi kira-kira di sini. Kemudian Na dan K itu satu golongan dengan Li. Na tepat di bawah Li dan K tepat di bawah Na. Kemudian Be dan B merupakan unsur yang satu periode dengan Li. Be itu tepat di kanan Li dan B ada di sebelah kanan Be. Oke, jadi sekarang posisinya sudah kita ketahui.
Nah, sifat jari-jari atom, sekali lagi, dari kiri ke kanan, dalam satu periode, jari-jari semakin kecil. Dan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Dalam satu periode, dari Li ke B, berarti yang terbesar adalah Li, guys. Sementara dalam satu golongan, dari Li ke K, yang paling besar adalah K. Ya, jadi urutannya, dari yang paling besar yaitu K, kemudian Na, kemudian Li, lalu Be, dan yang paling kecil adalah B. Pada soal, yang ditanyakan adalah jari-jari atom Li. Maka, kalau kita urutkan jari-jarinya, mulai dari yang paling besar yaitu 2,01, yaitu untuk unsur K, kemudian Na itu 1,57, Li berarti kita dapat 1,23. Oke, berarti jawaban nomor 4 yang benar adalah B, 1,23. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 5, berikut ini mengenai radius ion. Berturut-turut dari F negatif, N3 negatif, P3 negatif, dan S2 negatif. Urut-urutan yang benar mengenai radius ion tersebut adalah... Oke guys, untuk jari-jari ion, kita bandingkan saja antara jumlah inti yaitu proton dengan jumlah elektronnya. Pada F negatif, nomor atomnya kan 9. Berarti ada 9 proton yang menarik 10 elektron. Kemudian N3 negatif, nomor atom N itu 7, jadi ada 7 proton yang menarik 10 elektron. Kemudian P3 negatif, nomor atomnya 15, berarti ada 15 proton yang menarik 18 elektron. Dan yang terakhir S2 negatif, nomor atomnya 16, berarti ada 16 proton yang menarik 18 elektron. F dengan N ini berada pada periode 2. Sementara P dengan S itu berada pada periode 3. Jumlah kuit yang paling besar adalah P dan S. Jadi pasti P dengan S yang memiliki jari-jari atau radius terbesar dibandingkan F dengan N. Jadi kita bisa eliminasi untuk A pasti salah dan E juga pasti salah. Lalu kita lihat antara P dengan S, jumlah elektron yang ditarik kan sama. Namun jumlah protonnya lebih banyak pada ion S2 negatif. Sehingga gaya tarik inti pada S2 negatif lebih kuat dibandingkan P3 negatif. Berarti jari-jari S2 negatif akan lebih kecil guys dibandingkan ion P3 negatif. Sehingga jari-jari P3 negatif akan lebih besar dibandingkan jari-jari S2 negatif. Berarti pilihan B salah. Dan antara C dengan D, N tidak mungkin lebih besar dibandingkan S ya, karena N itu ada di periode 2. Jadi C juga salah. Sehingga pilihan yang benar atau jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah yang D. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!